keakraban dasmu itu adalah bahasa kasar yang tidak layak seorang pemimpin menyampaikan itu. Itu adalah bahasa ketidaksukaan. Hola netizen yang tercinta, Prabowo Subianto menganggap pernyataannya soal etik ndasmu saat Rakornas Gerindra yang beredar di media sosial merupakan hal biasa. Ia meminta agar pernyataan soal etik ndasmu itu tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, sebagai orang Banyumas, dirinya biasa bicara seperti itu. Prabowo mengaku melontarkan pernyataan tersebut dalam forum internal partai. Capres nomor urut 2 itu menilai banyak orang yang kerap membesar-besarkan suatu hal. Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo diduga mengungkit kembali pertanyaan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat perdana Capres pada 12 Desember lalu. Saat itu, Anies bertanya soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Buntut putusan itu, Hakim Konstitusi yang memutus perkara tersebut dinilai terbukti melakukan pelanggaran etik. Di sisi lain, jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak, juga menyatakan tidak ada unsur serius dalam pernyataan Prabowo. Daniel menyebut hubungan Prabowo dengan Anies serta Ganjar Pranowo tetap baik selama ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya ingin coba menanggapi apa yang saat ini sedang viral. Apa yang dikatakan oleh calon Presiden 02. Itu sangat-sangat, tahu aku cara melihatnya, Apa yang dikatakan oleh calon pasangan 02, dasmu gitu kan, atau lebih lengkapnya etik, dasmu etik. Ini merupakan sebuah bahasa yang seharusnya tidak terungkap oleh calon presiden. Karena bagaimanapun juga, apapun pembelaannya itu yang disampaikan oleh juru bicaranya tadi itu mengatakan bahwa ini adalah sebuah perkataan lumrah, istilah-istilah ini biasa banyak di Jawa gitu kan. Ini sebuah kata-kata yang biasa dilakukan di Jawa dan menjadi disampaikan kepada orang-orang dekat gitu kan, orang-orang dalam, orang-orang yang pertemanan sangat erat, sehingga mengatakan dasmu. Begini teman-teman, ketika sebagai presiden, calon presiden mengatakan dasmu, ini menjadi sebuah hal yang seharusnya tidak dilakukan. Karena bagaimanapun juga, kata-kata dasmu itu kata paling akhir ketika digunakan untuk mengumpat di Jawa itu teman-teman. Karena begini teman-teman, bahwa kita dikatakan kupingmu budak nggak dengar, itu sudah sakit hati. Matamu picek nggak lihat, itu sudah kita, udah bukan hanya sakit hati. Mulutmu bisu, lambemu, cangkemmu orang iso ngomong bisu, itu udah sakit hati juga. Apalagi ada yang wong orang diutak, katanya nggak punya otak, itu juga menjadi hal yang tidak seharusnya diungkapkan gitu. Apalagi teman-teman, ketika mengatakan dasmu, kita bisa lihat, kita bisa periksa bahwa kuping ada di situ, mulut ada di situ, mata ada di situ, otak juga di dalam endas. Maka ini kata-kata umpatan terakhir di Jawa. Nah, ketika diungkapkan seorang public figure, calon presiden yang menjadi harapan mereka yang mendukung, apakah ini akan dicontoh, membiasakan atau melegalkan sebuah hal yang tidak boleh diucapkan, yang seharusnya ini menjadi umpatan terakhir ketika orang-orang melakukan sebuah kesalahan besar di situ. Dan untuk bisa mendidik, ini tidak menggunakan harus kata-kata dasmu gitu loh. Apalagi saya mendengar apa yang disampaikan selaku siapa itu namanya, saya kurang begitu kenal, namun atasnamakan juru bicaranya. Ini juga jangan dikaburkan itu. Kalau kata kasar tetap aja kasar, jangan dianggap biasa. Ini namanya sampai menggiring opini, ya kan? Membiasakan orang-orang untuk menghujat. Loh, pola pikir Anda seperti apa gitu loh. Kami orang warga biasa aja menolak itu loh. Kok sampai segitunya? Nah, itulah makanya saya beranalogi begini bang, ya mohon izin saya ini. Serigala mau dipakein kulit domba pun, perhatikan ini, mau dipakein kulit domba pun, ketika dia ingin meraih sebuah mangsa, mencari sebuah mangsa, ketika mangsa itu hadir lewat di depannya, akan diterkam itu mangsanya itu, dan akan dicabik-cabik, akan digigit sampai dengan mati, dan akan dirobek-robek isi perutnya untuk dimakan. Analoginya begitu saya. Nah ini
yang saat ini di framing sebagai orang sudah berubah, sudah tidak seperti dulu lagi, sudah saat ini sudah mulai kalem, bahkan berikan gimmick-gimmick, udah gemoy, udah joget-joget, sudah tidak seperti dulu lagi, terbantahkan dengan apa yang dinarasikan dalam video itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Waduh, Pak Prabowo, next time saya usulkan itu sadar kamera, karena zaman sekarang itu kamera ada di mana-mana, nggak seperti dulu. Jadi kalau kita orang tuh kemana-mana ya sadar kamera, harus sadar bahwa kamera ada di mana-mana. Ingat, jangan buang sampah sembarangan, bisa ketangkep kamera orang, gitu. Kita bisa malu kalau viral, gitu. Contohnya seperti itu aja. Oke ya Pak, tetap pilih nomor 1. Di media sosial, viral video Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, bicara ndasmu etik di depan kader Gerindra. Lantas, apa arti dari kata ndasmu yang kemudian menjadi viral tersebut? Dikutip dari Kamus Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, kata ndasmu berasal dari kata dasar ndas yang artinya kepala. Kata endas termasuk dalam bahasa Jawa krama nguku atau tingkatan yang paling kasar. Kata endas biasanya dipakai sebagai umpatan atau bisa juga ditujukan untuk hewan. Misalnya endas kebo atau kepala kerbau. Anies Baswedan ketika ditanya wartawan merespon ucapan Prabowo itu. Memang etika mulai dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi di bawahnya. Demikian pernyataan dari Anies Baswedan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Jangan lupa follow agar terus mendapatkan info-info terbaru lainnya. Video tadi adalah ketika Prabowo sedang memberikan bekal atau kampanye di depan para kadernya mengenai situasi di debat perdana Capres kemarin. Ketika saat itu Pak Anies Rashid Baswedan mencoba mempertanyakan kepada Pak Prabowo, apa perasaan Bapak ketika mendengar atau melihat keputusan MK yang menghukum Anwar Usman sebagai hukuman atau sanksi pelanggaran kode etik berat. Pak Anies mempertanyakan itu, menindaklanjuti ketika dengan putusan itu Prabowo menjadikan Gibran sebagai cawapresnya. Saya pikir itu adalah pertanyaan wajar, dan saat itu jelas di dalam debat itu Prabowo merasa terserang, padahal itu adalah pertanyaan yang wajar dan jawabannya sama sekali nggak nyambung, bahkan membawa-bawa jasa Prabowo yang seolah-olah paling berjasa ketika menjadikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi sangat jelas teman-teman, apakah orang seperti ini yang katanya mengatakan orang yang sudah tidak membutuhkan jabatan, atau orang seperti ini yang mengatakan dia rela mati untuk negeri ini, tetapi etika dan moralnya bisa kita pertanyakan ya. Orang seperti ini bisa menjadikan apapun itu alasannya tanpa mau tahu etik dan moral untuk demi tercapai tujuannya. Jadi teman-teman, masihkah mau memilih orang dengan karakter seperti ini yang mengatakan etik dasmu itu? Dan ini bukan hanya dikatakan untuk pertama kali kepada Pak Anies Baswedan, tetapi juga pernah dikatakan kepada Pak Jokowi juga. Jadi cerdaslah dalam memilih teman-teman ya. Kita butuh seorang presiden yang benar-benar bisa membawa negeri ini menjadi bangsa yang besar, bukan sebagai negeri para lelucon yang tidak elok sekali ditampilkan oleh pemimpin-pemimpin seperti mereka yang mencoba-coba untuk menghancurkan negeri ini, untuk membuat negeri ini menjadi negeri yang tidak baik dengan contoh-contoh etika yang buruk dalam mencapai kekuasaannya. Apa? Bahasa keakraban? Keakraban dasmu itu adalah bahasa kasar yang tidak layak seorang pemimpin menyampaikan itu. Itu adalah bahasa ketidaksukaan. Seperti 2019 lalu, Prabowo Subianto menunjukkan ketidaksukaan kepada Jokowi, bahkan terkesan tidak percaya kepada pencapaian Joko Widodo saat itu tentang pencapaian pertumbuhan perekonomian yang mencapai 5%. Apa kata Prabowo Subianto? 5% dasmu itu. Nah, artinya ini adalah bahasa-bahasa ketidaksukaan atau kasar. Kok bisa ya pendukung Prabowo Subianto melakukan pembelaan dengan mengatakan bahasa ndasmu adalah bahasa keakraban. Ndasmu itu